Kelompok Hamas kembali menyerahkan 13 sandera dalam kelompok 2 di jalur Gaza sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total sudah 20 orang sandera telah diserahkan Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebelumnya, kelompok pertama sandera yang terdiri dari 7 orang sandera diserahkan pada Senin pagi waktu setempat. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 13 orang sandera diserahkan beberapa jam kemudian. Sementara 28 jenazah sandera Hamas juga akan segera diserahkan. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka. Seorang jurnalis Palestina tewas ditembak geng bersenjata yang didukung Israel di kota Gaza. Korban tewas saat sedang meliput bentrokan di Gaza. Jurnalis Palestina bernama Saleh Al-Jafarawi meninggal dalam bentrokan di kota Gaza. Saleh tewas beberapa hari setelah Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Korban yang masih berusia 28 tahun ini ditembak saat meliputi bentrokan di kawasan Sabra di kota Gaza. Video akan wasiat Saleh pun viral. Warga dan rekan-rekan jurnalis mengetahui Saleh tewas. مع المقاومة دائما ما تسوي المقاومة لحالها لأنه عزتنا في المقاومة وكرامتنا في المقاومة وحريتنا في المقاومة وإذا احنا بدنا نسيب المقاومة فما حد حيقف معها فاوعوا تسيبوها وضلكم اعملوا عني عمل خير أو اعملوا عني عمل خير مثلا حط لك انت حلة كبير حلة كبير مثلا اعمل لك سقيا اعمل لك يا شيخ بدل ما انت قاعد. Media lokal dan pemerintah setempat melansir bahwa Saleh menjadi sasaran dan dibunuh oleh geng-geng bersenjata yang didukung oleh Israel. Saleh diketahui merupakan jurnalis perang yang meliput kerusakan parah di lingkungan Sabra menyusul penarikan pasukan Israel. Dan untuk membahas selengkapnya, kami sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Ibu Dina Sulaiman. Assalamualaikum, selamat sore, Bu Dina. Waalaikumsalam, Mas Juno. Ya, Ibu, kalau kita lihat dinamikanya luar biasa. Bagaimana sebenarnya Israel Hamas sudah setuju untuk gencatan senjata, tapi kalau di lapangan kita lihat ada jurnalis yang disebut dibunuh oleh milisi bersenjata yang berafiliasi dengan penjajah yaitu Israel. Bagaimana, Bu, tanggapan Anda? Iya, ini mungkin yang kurang banyak diketahui ya oleh publik bahwa di dalam Gaza itu memang ada milisi-milisi dan geng yang memang berkhianat ya terhadap perjuangan bangsa mereka sendiri. Dan pengkhianatan seperti ini saya pikir juga ditemui ya di berbagai perjuangan bangsa-bangsa di berbagai penjuru dunia. Selalu saja ada kelompok yang memang lebih memilih uang, lebih memilih bekerja sama dengan penjajah daripada memperjuangkan kemerdekaan bangsanya sendiri. Nah, geng inilah yang selama ini memang membuat ini ya kesulitan atau kerusuhan di Gaza dan juga bahkan merampok, mencuri bahan-bahan makanan yang masuk ke Gaza dan kemudian mereka jual ke pasar gelap. Nah, orang inilah kelompok inilah. Baik. Jurnalis Saleh Al-Jafari dan saya pikir ini memang perlu ya memang sangat kita sesalkan ya situasi seperti ini. Oke, Ibu, kalau kita lihat ini kan memang mereka bersenjata dan telah terbentuk beberapa bulan terakhir karena tadi ingin mengacaukan, khususnya merampok seperti itu, Bu ya. Di tengah proses yang sedang berlangsung, Ibu, berarti kehadiran mereka ini sangat membahayakan karena kita tahu bahwa perundingan di Mesir sedang berlangsung dan bisa saja membuat ini keruh atau seperti apa, Ibu? Ya, mereka itu memang betul-betul bekerja sama dengan Israel ya, kan? Dan ini bukan sebenarnya memang sudah diberitakan juga ya oleh berbagai media bahwa ada milisi-milisi di dalam Gaza yang di-backing oleh Israel, mendapatkan dana oleh Israel, dan saya pikir mereka saat ini menjadi perpanjangan tangannya Israel untuk menyerang orang Gaza. Jadi kan sekarang sudah ada gencatan senjata, Israel dilarang untuk menyerang warga Gaza lagi. Tapi terlihat ini ya ketika
justru ketika warga Gaza sedang bersyukur, sedang bergembira karena ada gencatan senjata, karena Israel berjanji untuk menghentikan serangan, ternyata yang melakukan serangan malah milisi-milisi yang didukung oleh Israel ini. Jadi saya pikir ini memang taktik yang sangat jahat dari Israel. Mereka menggunakan proxy, ya, menggunakan perpanjangan tangan untuk terus mengganggu dan membunuh orang-orang di Gaza. Dan kalau kita bicara soal bagaimana situasinya dikaitkan dengan gencatan senjata, nah ini juga memang betul ya menambah kisruh situasi, saya pikir. Baik, Ibu, dengan kondisi seperti ini, apakah persoalan ini harus juga menjadi bahasan di Mesir, Ibu? Karena kita tahu bahwa di lapangan kan mereka memang fungsinya tadi merampok, mengadu domba, dan juga jelas seperti Anda sebutkan bahwa di backing Israel. Apakah kita perlu menekan di Mesir agar mereka juga bisa tadi kita cut, atau karena Anda menyebutkan bahwa pasti mengganggu proses yang sedang berlangsung? Iya, saya pikir negara-negara mediator, Qatar, Mesir itu memang perlu ya mengangkat situasi ini, karena orang-orang Gaza sudah betul-betul menderita, sudah betul-betul jadi korban brutalitas Israel. Kenapa kok harus sekarang ditambah dengan diganggu oleh kaki tangannya Israel ini, sehingga Israel bisa berdalih, loh, kami tidak menyerang, yang menyerang kan orang Palestina sendiri. Dalihnya kan seperti itu. Nah, padahal kita tahu realitasnya Israel justru memang mempersenjatai dan mendukung orang-orang ini. Tentu saya pikir para mediator perlu ya menambahkan tekanan ini kepada Israel, dan saya pikir situasinya seperti ini. Ini memang sudah gencatan senjata, dan kita lihat di media banyak orang-orang Palestina yang bergembira dengan situasi ini. Tapi seharusnya komunitas internasional itu tidak berhenti sampai di sini, karena ini belum selesai. Dari sisi isi perjanjian gencatan senjata juga sangat tidak adil. Kita perlu terus memberikan tekanan kepada Israel untuk minimalnya mematuhi apa yang sudah dia janjikan, yaitu betul-betul menarik pasukannya dari Gaza dan membebaskan orang-orang Palestina yang ditawan, dan membuka, yang terpenting ini, yang membuka perbatasan supaya makanan bisa masuk, karena orang-orang Gaza sudah betul-betul kelaparan saat ini. Oke, Ibu, Israel mungkin saja ya, Bu, tidak mengaku bahwa mereka di balik geng bersenjata ini. Apakah ada poin tertentu atau bukti krusial yang bisa dibawa bahwa memang Israel membacking mereka, Bu? Loh, datanya sudah banyak tersebar ya, video-video yang menunjukkan bahwa ada orang-orang Gaza bersenjata dan kemudian berdampingan dengan orang-orang Israel ini, dan foto-fotonya, videonya, dan yang memberitakan juga, bahkan juga media Israel sendiri itu sudah banyak bukti ya, sehingga ini bukan perkiraan atau tuduhan kosong saja. Dan media-media Amerika pun juga sudah memberitakan keberadaan orang-orang seperti ini. Ya ini memang fakta gitu ya, sehingga saya pikir kalau ada nih, kan sebenarnya masih ada juga ya tuduhan-tuduhan bahwa Hamas atau pejuang-pejuang Islam itu justru mereka lah yang menyembunyikan bantuan makanan, mereka yang merampok bahan makanan, padahal enggak. Yang melakukan ya geng-geng yang didukung oleh Israel ini, tapi kemudian dituduhkan itu adalah orang pejuang Palestina yang melakukannya. Oke, Bu, kalau kita lihat motif mereka, Bu, ya, ini kan mereka lokal ya, orang lokal tapi berbelok arah seperti itu karena di backing Israel. Apakah semata ekonomi atau ada hal lain dari Anda analisa, Ibu? Kalau kita membaca bagaimana perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, bahkan termasuk kita ya, perjuangan kemerdekaan Indonesia dulu, selalu saja ada orang-orang yang bekerja sama dengan penjajah, dan motifnya saya pikir memang motif uang ya, motif uang dan kekuasaan. Mereka berharap dengan bekerja sama dengan penjajah, ketika penjajahnya menang, mereka akan mendapatkan posisi di struktur yang baru. Tapi kalau kita melihat bagaimana bangsa Palestina sedemikian gigih berjuang ya, sudah dijajah 77 tahun tidak pernah mau menyerah, dan tadi ada video almarhum Syahid Saleh Al-Jafarawi ya, dia menyatakan bahwa jangan pernah meninggalkan perlawanan. Maksudnya apa? Bangsa yang terjajah itu berhak untuk melawan sampai merdeka, karena itu ada hak self determination, hak untuk menentukan nasib sendiri. Artinya orang-orang Palestina ini akan terus melawan selama
mereka belum merdeka, sehingga harapan para geng yang bekerja sama dengan Israel ini pastilah tidak terwujud ya. Mereka ingin uang, ingin berkuasa setelah penjajah menang, tapi penjajahnya tidak akan menang karena orang Palestina akan terus berjuang. Baik, Bu Dina, satu kita tahu Pak Prabowo ya sedang menuju Mesir dan mungkin baru saja tiba di Mesir untuk KTT perdamaian ini. Apa yang Indonesia bisa bawa? Karena peran kita juga penting sekali. Kita diundang untuk menyaksikan ini. Ada poin yang harus kita kuatkan sebagai sesama bangsa yang ya merdeka dan Muslim ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, pertama paradigmanya dulu harus betul-betul firm ya, bahwa ini adalah kasus penjajahan. Sehingga kalau kita melihatnya dengan paradigma seperti ini, maka status Israel adalah kekuatan penjajah, occupying forces kan gitu ya. Artinya dalam isu keamanan yang harus dijaga keamanannya justru orang-orang yang sedang dijajah, justru orang-orang yang sedang diduduki. Itu ada di Konvensi Jenewa bahwa pihak yang menduduki itu mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nyawa, keamanan properti, keamanan demografi di wilayah yang didudukinya. Sehingga narasi bahwa Israel harus dijaga keamanannya itu bertentangan dengan Konvensi Jenewa sebenarnya. Dan kalau tadi pesan apa yang harus kita sampaikan, nah kita dengan paradigma bahwa Israel adalah pihak yang menjajah, yang menduduki Palestina dan kemudian melakukan genosida di Palestina, maka tuntutannya adalah hentikan genosida dan berikan hak kemerdekaan untuk Palestina. Artinya apa? Keluar dari Gaza, keluar dari tepi barat, dan keluar dari Yerusalem Timur, karena konsensus internasional kan 3 wilayah itu menjadi wilayah negara Palestina. Nah, itu harus tegas disampaikan gitu ya. Jangan berada di tengah-tengah seolah-olah berusaha mengakomodasi kekhawatiran Israel yang merasa terancam keamanannya. Dan kalau kita lihat proposal Trump itu kan juga paradigmanya sama ya, bahwa seolah-olah ini Israel yang sedang diancam keamanannya oleh para pejuang Palestina, dan para pejuang Palestina seolah diposisikan sebagai pelaku teror. Nah, ini kan salah sekali, betul-betul salah dan bertentangan dengan hukum internasional. Oke, ini menarik. Anda menyinggung soal proposal Trump. Kita tahu ada 7 poin, koreksi kalau saya tidak salah ya Bu ya. Dan ada banyak termasuk penarikan pasukan Israel dan juga pertukaran bantuan dan sandra seperti itu. Tapi yang menarik Bu, bahwa tidak ada klausul bahwa Israel dijamin untuk tidak melarang pencaplokan. Ini juga jadi sorotan banyak praktisi Ibu. Bagaimana Anda melihat makna pencaplokan yang tidak ada dalam klausal ini Bu? Ya, betul sekali. Di proposal Trump, saya pikir ada 20 poin ya. Memang ada poin-poin yang di blow up, yang seolah-olah itu poin yang menggembirakan. Ya betul, menggembirakan, misalnya adanya janji bahwa keamanan atau genosida akan dihentikan, tapi disyaratkan setelah pertukaran sandera. Nah, tapi kemudian di Mesir pihak pejuang Palestina mengatakan, oh tidak, tarik dulu pasukan Israel baru dilakukan pertukaran sandera. Jadi dibalik, kalau di proposal Trump setelah pertukaran sandera baru kemudian perbatasan dibuka, makanan boleh masuk dan lain-lain. Nah, khusus penarikan Israel itu memang di 20 poinnya Trump itu tidak dijelaskan penarikan seperti apa, timeline-nya seperti apa, dan siapa yang menjamin bahwa Israel akan mematuhi perjanjian tersebut. Tapi sebaliknya di perjanjian yang sama atau di proposal Trump itu disebutkan kalau Hamas itu harus dilucuti dan diawasi oleh negara-negara Arab dalam hal kepatuhan. Jadi kalau Hamas diawasi supaya patuh, tapi Israel diberikan cek kosong. Nah, ini kan tidak adil sama sekali ya. Oke, Ibu, dengan beberapa poin dan juga semua dinamika yang berlangsung saat ini ya di Timur Tengah plus Mesir juga, Anda melihat apakah proposal ini ya yang sedang dibahas di meja akan membawa titik terang Ibu, atau mungkin memang masih abu-abu kalau kita lihat dengan kondisi yang sekarang? Kalau proposal Trump yang dipakai itu sebenarnya kalau itu dituruti semuanya, itu hasilnya adalah peneguhan penjajahan atas Gaza.
Jadi semakin diteguhkan. Karena apa? Karena di situ kan ada poin-poin mengenai pemerintahan Gaza akan dikelola oleh oleh kelompok Palestina, tapi para pejuang Palestina tidak boleh ikut di sana. Bahkan otoritas Palestina pun tidak disebutkan juga di sana. Jadi entah siapa ini orang Palestina yang dimaksud, dan kemudian dipimpin oleh Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Trump. Kan seolah-olah ini menunjukkan bahwa Trump ingin menguasai Gaza. Loh, kalau gitu kan berarti Gaza tidak dimerdekakan dong, tidak dibebaskan, malah justru secara resmi akan diduduki atau dikontrol oleh kekuatan asing. Nah, itulah sebabnya saya pikir bukan saya saja, banyak sekali pengamat yang menyatakan bahwa ini proposal itu betul-betul tidak adil karena ya mediatornya tidak adil sejak awal. Jadi sebuah negosiasi, sebuah mediasi itu akan berhasil ketika mediatornya tidak berat sebelah. Sehingga si mediator itu akan meminta konsesi yang lebih besar dari pihak yang lebih kuat. Ini malah justru pihak yang sedang dijajah, yang sudah diginos sudah 2 tahun, justru mereka yang diminta konsesi lebih besar oleh Trump. Ya karena memang Trump dan Amerika Serikat kebijakan luar negerinya selama ini selalu memihak kepada Israel. Oke, tapi Ibu, paling tidak Ibu, dengan adanya proposal yang sekarang kita tahu warga bisa kembali seperti itu ya, dan mereka juga merayakan. Saya pun kadang mempertanyakan gitu perayaan yang berlangsung, apakah memang seperti itu ya, atau memang ini hanya bertahan untuk beberapa saat. Anda melihat bahwa ketika ya sekarang sudah ada proposal seperti itu, walaupun ada poin-poin yang harus kita tolak, harus kita perjuangkan, paling tidak keamanan di Gaza ini kan saat ini lebih baik lah Bu, seperti itu dibandingkan beberapa hari yang lalu. Apa yang bisa dilakukan publik internasional, termasuk Presiden Prabowo, karena beliau juga dalam pidato PBB juga menegaskan bagaimana saling menghormati kedua belah pihak, baik itu Israel dan Palestina. Anda melihat seperti apa Bu? Ya, jadi begini, kalau dari pihak Palestina, orang-orang Gaza bergembira karena adanya perjanjian gencatan senjata ini, tentu itu sangat wajar ya. Bayangkan mereka setiap malam dibombardir oleh Israel dan sekarang berhenti, meskipun sampai kapan berhenti nggak tahu, tapi pada detik ini, pada momen ini ya wajar sekali kalau mereka sangat bersyukur dan bisa kembali ke rumah meskipun rumahnya juga sudah dihancurkan ya, tapi itu buat mereka momen untuk bernafas lega lah saat ini. Nah, sekarang tugasnya terletak di pundak komunitas internasional, berarti gimana caranya supaya Israel tidak melanggar lagi perjanjian ini. November 2023 kan sudah ada juga perjanjian gencatan senjata dan pertukaran sandera, tapi kemudian Israel membombardir Gaza lagi. Setelah sandera lepas, dibom lagi Gaza. Januari 2025 juga ada pertukaran sandera juga, tapi setelah itu dilanggar lagi oleh Israel. Nah sekarang tanda tanya besar ya, apakah setelah sandera Israel dilepas oleh pihak pejuang Palestina, Israel betul-betul mengikuti atau mematuhi isi perjanjian, yaitu tidak lagi mengebom Gaza. Nah ini yang kita harap negara-negara besar yang akan berkumpul di Mesir ini dan juga pemerintah kita, Pak Prabowo itu juga itu betul-betul serius memberikan tekanan pada Israel supaya mematuhi perjanjian ini sehingga orang-orang Gaza betul-betul damai selamanya, tidak dibom lagi oleh Israel. Baik Ibu, ini tugas kita bersama komunitas internasional, karena jangan sampai perjanjian ini berakhir seperti November, Januari yang hanya janji-janji palsu tadi ya Bu. Ibu Dina, terima kasih banyak atas waktunya. Spirit kita selalu sama, Free Palestine Ibu. Terima kasih, Free Palestine.